Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Humaira dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan mencoba menjelaskan yaitu mengenai reinventing government. Pembahasan kita kali ini yaitu terdapat 3 materi. Yang pertama konsep reinventing government, yang kedua tujuan, yang ketiga cara membentuknya, yang keempat yaitu karakteristik reinventing government. Kita masuk pada materi yang pertama yaitu konsep reinventing government. Preventing government merupakan suatu konsep di mana pemerintahan dapat diwirausahakan sehingga dapat memenuhi kebutuhan birokrasi. David Osborne dan Ted Gabler menggagas konsep preventing government sebagai saran untuk membantu pencarian solusi pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1993 yang menanggung beban berat sebagai akibat ditanganinya seluruh kegiatan atau kebutuhan negara oleh pemerintah federal. Preventing government merupakan cara birokrasi mengubah sistem atau pengaturan agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan secara akuntabilitas, responsif, inovatif, profesional, dan entrepreneur. Entrepreneur yang dimaksudkan di sini yaitu agar pemerintah daerah yang telah diberikan otonomi memiliki semangat kewirausahaan untuk lebih inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dapat menjawab tuntutan masyarakat di era globalisasi. Sehingga mewirausahakan birokrasi bukan berarti birokrasi bukan melakukan wirausaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, melainkan memberdayakan institusi agar produktivitas dan efisiensi kerja dapat dioptimalkan. Selanjutnya yaitu tujuan reinventing government. Tujuan dari reinventing government ini yaitu untuk dapat menumbuhkan sikap dan perilaku birokrat yang inovatif, adaptif, terkontrol oleh birokrasi sehingga bermartabat dan berorientasi kepada masyarakat. Preventing government merupakan gagasan atau ide yang baik untuk menata pemerintahan apabila didukung penuh oleh seluruh aspek di negara ini, yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta, dengan rasa cinta yang tinggi terhadap tanah air dan berkomitmen mencapai tujuan bersama, yaitu kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Preventing government diartikan sebagai pembangunan birokrasi yang berdasarkan prinsip wirausaha, yaitu membiasakan organisasi-organisasi pemerintahan untuk terus memperbarui dan meningkatkan kualitasnya secara berkelanjutan. Preventing government memberikan solusi bagi organisasi-organisasi pemerintah yang tidak lagi produktif dan hanya dapat menghabiskan anggaran negara untuk menjadi suatu organisasi yang mau mengubah seluruh sistem di dalamnya dan menjadikannya suatu organisasi yang hidup mandiri, penuh dengan inovasi dan kreatif, dan mau terus-menerus meningkatkan kualitas kerja serta menjadi bagian yang penting bagi masyarakat. Cara untuk membentuk preventing government yaitu konsep preventing government harus dikuasai oleh aparat birokrasi pemerintah daerah, pimpinan instansi atau dinas di daerah, dan terutama bupati atau wali kota. Osborne dan Gabler pada tahun 1992 dalam buku mereka yang berjudul Reinventing Government: How to the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector mengemukakan 10 cara untuk membentuk birokrasi wirausaha, yaitu pertama, pemerintahan katalis, mengarahkan daripada menyengayuh. Ya, artinya di sini pemerintah sebagai pembuat kebijakan-kebijakan strategis yang bersifat mengarahkan daripada dalam teknis pelayanan atau pengayuh, di mana dengan peran pemerintah yang mengarahkan akan membutuhkan orang yang mampu melihat seluruh visi dan mampu menyeimbangkan berbagai kebutuhan. Sedangkan pengayuh membutuhkan orang yang memfokuskan pada satu misi dan melakukannya dengan baik. Yang kedua yaitu ada pemerintahan milik masyarakat atau memberi wewenang daripada melayani. Masyarakat sebagai pemilik pemerintahan harus dapat diberdayakan daripada terus-menerus dilayani. Pemerintah memberikan wewenang kepada masyarakat untuk dapat mandiri dan inovatif dalam memenuhi kebutuhan dalam pelayanan. Yang ketiga yaitu ada pemerintahan yang kompetitif atau penyuntikan persaingan ke dalam pemberian pelayanan. Dengan adanya kompetisi, maka diharapkan aparat pemerintahan memiliki semangat juang yang tinggi dalam bekerja, menghargai inovasi, dan dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat yaitu ada pemerintahan yang digerakkan oleh misi, mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan.
Pemerintahan memberikan kesempatan dan kebebasan berkreasi dan berinovasi kepada unit-unit pemerintahan sebagai lembaga yang bertugas mewujudkan misi. Oleh karenanya, peraturan yang ada untuk ditaati bukan sebagai penghambat. Yang kelima yaitu ada pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Membiayai hasil bukan memasukkan. Pemerintah lebih mementingkan hasil kinerja yang dicapai daripada faktor masukan atau input. Yang keenam yaitu ada pemerintahan yang berorientasi kepada pelanggan. Memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi. Artinya di sini pemerintah hendaknya menyadari tugasnya sebagai pelayan masyarakat, bukan yang dilayani oleh masyarakat. Sehingga pemerintah akan peka terhadap kebutuhan masyarakat dan berupaya memberikan pelayanan yang optimal. Selanjutnya yang ketujuh yaitu pemerintahan wirausaha. Menghasilkan daripada membelanjakan. Pemerintah sebagai suatu badan usaha harus dapat mandiri dan meningkatkan produktivitasnya. Oleh karena itu, manajer atau pimpinan pemerintahan harus berpikir kreatif dan mendapatkan penghasilan entrepreneur dalam membiayai kebutuhan pelayanan publik. Yang kedelapan yaitu ada pemerintahan antisipatif. Mencegah daripada mengobati. Pemerintah harus memiliki perencanaan strategis dan memiliki daya antisipatif sehingga mampu mencegah daripada menanggulangi masalah. Pencegahan ini diharapkan dapat mengurangi risiko timbulnya masalah yang lebih kompleks. Yang kesembilan yaitu ada pemerintahan desentralisasi. Dari hierarki menuju partisipasi dan tim kerja. Pimpinan organisasi pemerintahan harus dapat mengubah pola kerja hierarki menjadi pola kerja partisipasi dan kerjasama, sehingga akan memberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghasilkan inovasi serta lebih efektif dan efisien dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Yang terakhir atau ke-10 yaitu ada pemerintahan yang berorientasi pada pasar. Mendongkrak perubahan melalui pasar. Pemerintah harus memiliki strategi yang inovatif sebagai entrepreneur dan mampu menciptakan perubahan melalui pasar. Selanjutnya yaitu dengan menerapkan 10 prinsip preventing government ini dan disesuaikan dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang ada diharapkan terjalinnya hubungan yang harmonis dan aparatur pemerintah daerah dan masyarakat. Pada dasarnya, penggunaan prinsip preventing government diperlukan dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang baik atau good governance. Yang menurut UNDP, dalam Abidarin Rosidi pada tahun 2013, karakteristik dari preventing government yaitu meliputi partisipasi masyarakat. Yang pertama, partisipasi masyarakat, yaitu semua masyarakat yang mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Yang kedua, tegaknya supremasi hukum. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia. Yang ketiga, transparansi. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Yang keempat, daya tanggap. Menegaskan bahwa pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakatnya, lembaga-lembaga, dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders. Yang kelima yaitu berorientasi pada kepentingan publik. Karakteristik ini menyatakan bahwa keputusan apapun yang dibuat oleh pemerintah harus mengutamakan kepentingan untuk publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Yang keenam yaitu kesetaraan atau equity. Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau mencegah kesejahteraan mereka. Yang ketujuh ada efektivitas dan efisiensi proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga. Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia. Penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana, serta pelayanan yang ramah dan disiplin. Yang terakhir yaitu ada akuntabilitas atau pertanggungjawaban terhadap publik, yaitu meningkatkan akuntabilitas pada para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat, para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat atau civil society yang bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders. Jadi kesimpulan dari materi kali ini yaitu konsep preventing government adalah suatu usaha
yang mewirausahakan birokrasi di mana membekali aparatur dengan jiwa entrepreneur yang menuntut birokrasi untuk menjadi kreatif dan inovatif dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat agar dapat lebih produktif dan menciptakan organisasi pemerintahan yang mandiri sesuai dengan azas desentralisasi dan otonomi daerah. Tujuan penerapan preventing government ini yaitu dapat mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance dengan memberdayakan aparaturnya. Pelaksanaan konsep dari preventing government harus dapat disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang ada di Indonesia, serta didukung oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat agar dapat optimal. Pemerintah daerah harus dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Baik, mungkin sekian dari presentasi saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.